Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Cindy Firari dari Program Studi Pendidikan Profesi Guru Sekolah Dasar dengan NIM 231135562 akan memaparkan mengenai hasil aksi nyata pada topik 2 mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Pada kali ini, saya akan memodifikasi modul ajar yang saya peroleh dari modul ajar guru di sekolah saya terkenal. Berikut adalah identitas dari modul ajar yang akan saya modifikasi. Modul ajar yang saya akan modifikasi merupakan modul ajar dari mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 di SD Negeri Poso. Pada kali ini, saya menggunakan alokasi waktu 2 jam pembelajaran, yaitu 2 kali 30 menit, dengan topik materi yaitu 4 kata ajaib. Mengenai aspek-aspek yang akan saya modifikasi dari modul ajar yang telah dirancang oleh guru kelas, yaitu ada 5. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua adalah pertanyaan pemantik, yang ketiga adalah model, metode, dan media pembelajaran, yang keempat adalah kegiatan pembelajaran, dan yang kelima adalah asesmen pembelajaran. Yang pertama, tentang tujuan pembelajaran. Di sini dapat kita lihat bahwa tujuan pembelajaran hanya mencakup pada satu aspek, yaitu aspek atau ranah itu saja. Padahal dalam tujuan pembelajaran seharusnya mendeskripsikan pencapaian mengenai 3 aspek pembelajaran, yaitu pada ranah pengetahuan, ranah sikap, dan ranah keterampilan, di mana hal tersebut dibangun melalui suatu kegiatan pembelajaran yang telah dirancang oleh guru. Sehingga berdasarkan modul ajar yang dirancang oleh guru ini, saya memodifikasinya sebagai berikut. Tujuan pembelajaran yang saya modifikasi memperhatikan mengenai yang pertama adalah struktur, mengenai prinsip penggunaan ABCD, kemudian penggunaan KKO, keterangan kata kerja operasional, dan melingkupi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Selanjutnya, yaitu aspek yang kedua adalah pertanyaan pemantik. Pada pertanyaan pemantik ini, pada modul ajar yang dirancang oleh guru, belum memaparkan pertanyaan pemantik, sehingga pada modifikasi saya menggunakan atau memaparkan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini saya rasa perlu dikarenakan pada pertanyaan pemantik ini dapat memberikan rasa keingintahuan dan kemampuan berpikir logis di awal pembelajaran. Dilihat dari hasil observasi, dapat diketahui bahwa karakteristik dari peserta didik kelas 1 ini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan juga memiliki keinginan untuk bercerita yang tinggi. Nah, dengan pertanyaan pemantik ini dapat memberikan harapan untuk memfasilitasi rasa keingintahuan dan kebutuhan serta karakter peserta didik yang selalu ingin bercerita tersebut. Selanjutnya, aspek yang ketiga adalah model pembelajaran, metode pembelajaran, dan media pembelajaran. Pada model pembelajaran yang dirancang oleh guru, belum menggunakan model pembelajaran kooperatif, namun menggunakan model pembelajaran yang konvensional, di mana belum juga meletakkan sintaks-sintaks pembelajaran dalam kegiatan inti pembelajaran. Pada model pembelajaran ini, saya memodifikasinya dengan model pembelajaran kooperatif tipe Think, Fight, and Share, di mana peserta didik diminta untuk memiliki 3 kegiatan utama, yaitu kualitas untuk berpikir berdasarkan pertanyaan yang diberikan oleh guru, kemudian mendapatkan kesempatan untuk berpasangan, untuk saling beradu pikiran dengan teman sepasangnya, dan selanjutnya juga membagikan hasil pemikirannya kepada teman-teman
apa yang ada di dalam kelas. Selanjutnya, pada metode pembelajaran. Pada metode pembelajaran modul ajar yang dirancang guru hanya menggunakan ceramah dan tanya jawab. Pada metode pembelajaran yang saya modifikasi, saya berikan 4 metode pembelajaran, yaitu yang pertama adalah diskusi, penugasan, unjuk kerja, dan bermain peran. Selanjutnya, pada media pembelajaran, pada modul ajar yang dibuat oleh guru hanya menggunakan kartu kata. Pada modul ajar yang saya rancang atau saya modifikasi, saya berikan media pembelajaran yang memfasilitasi gaya belajar para siswa, yaitu menggunakan video pembelajaran dan juga gambar-gambar sebuah peristiwa yang berkaitan dengan 4 kata ajaib. Yang keempat, aspek kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran di modul ajar yang dirancang oleh guru belum merujuk pada pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga belum mencantumkan sintaks-sintaks pembelajaran. Sehingga pada modifikasi modul ajar ini saya mencantumkan sintaks dan juga mengimplementasikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Untuk sintaks pembelajaran, dikarenakan saya menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan tipe Think, Pair, and Share, maka di sini ada 6 sintaks yang utama. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa. Yang kedua adalah menyajikan informasi. Yang ketiga adalah mengorganisasikan siswa ke dalam beberapa kelompok belajar. Dan dalam hal ini adalah berpasangan. Yang keempat adalah membimbing siswa untuk belajar kelompok. Yang kelima adalah melakukan evaluasi. Dan yang terakhir, yang keenam adalah memberikan penghargaan. Untuk pembelajaran berdiferensiasi, di sini saya merujuk atau berfokus pada kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi proses yang tentunya memfasilitasi setiap gaya belajar peserta didik. Untuk visual, guru memfasilitasi dengan media gambar. Untuk audio visual, guru memfasilitasi dengan video pembelajaran. Dan untuk gaya belajar kinestetik, guru memfasilitasi dengan sebuah video pembelajaran mengenai gerak menari 4 kata ajaib, dan selanjutnya anak-anak tiru dengan menari bersama di dalam kelas. Selanjutnya adalah aspek formatif. Pada asesmen formatif ini, modul ajar guru hanya mencantumkan asesmen formatif untuk ranah pengetahuan saja atau kognitif. Untuk modifikasi ini, saya berikan tambahan dan modifikasi 2 ranah, yaitu sikap dan keterampilan. Untuk ranah sikap, yaitu aspek penilaiannya ada 2, yaitu gotong royong dan mandiri. Gotong royong dan mandiri sendiri saya ambil dari profil pelajar Pancasila, dan indikatornya juga saya tarik dari elemen profil pelajar Pancasila. Di sini saya ambil indikator 3 dan dengan ketentuan rubrik penilaian juga ada 3 dengan memenuhi 3 kriteria indikator maka mendapat nilai 3, jika memenuhi 2 kriteria indikator maka mendapat nilai 2, dan jika hanya memenuhi 1 kriteria indikator maka hanya mendapat nilai 1. Selanjutnya, pada asesmen formatif di aspek keterampilan, di sini yang menjadi penilaian adalah ketika unjuk kerja presentasi. Di sini aspek yang diamati juga ada 3 dengan indikator setiap aspek yang diamati juga ada 3. Berdasarkan modul ajar yang saya buat atau saya modifikasi, hal tersebut berdasarkan atau dikaitkan dengan beberapa teori pembelajaran yang sudah dipelajari, yaitu yang pertama adalah teori pembelajaran yang diimplementasikan dalam modul ajar yang dimodifikasi, yakni adalah teori belajar kognitif. Teori pembelajaran kognitif ini diambil dari perkembangan kognitif seorang anak yang bukan hanya
tentang memperoleh suatu pengetahuan, tetapi anak juga mengembangkan dan membangun mental, terapi bicara, dan pemahaman bahasa yang semakin meningkat. Pada teori pembelajaran ini juga anak-anak sudah mampu bercerita dengan kalimat yang kompleks dan mampu memahami teks tulisan yang panjang. Dari teori pembelajaran ini juga kita terimplementasikan melalui metode pembelajaran dengan bermain peran. Dengan teori ini juga merujuk pada pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini yang dikandung oleh modul ajaran sains komunikasi adalah pembelajaran dengan berdiferensiasi proses, di mana guru memfasilitasi setiap gaya belajar peserta didiknya seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya. Dan yang ketiga adalah pembelajaran yang sesuai level. Perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan hasil identifikasi peserta didik serta pengelompokan peserta didik dalam tingkat yang sama. Hal ini diawali dengan observasi dan juga asesmen awal mengenai kemampuan awal dari peserta didik. Hal ini menjadikan guru leluasa dalam merancang aktivitas pembelajaran sehingga pembelajaran yang dirancang oleh guru dapat sesuai dengan level tingkatan capaian dan kemampuan peserta didik dan bukan hanya melihat usia dan tingkat kelas. Sekian yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan salam dan bahagia.